Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Octaviana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Dan yang akan dibahas yaitu tentang yang pertama, apa peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa dalam berliterasi. Yang kedua, apa saja permasalahan yang dihadapi yang mampu menghambat bangsa Indonesia dalam berliterasi. Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam membangun minat dan kemampuan bangsa Indonesia dalam berliterasi. Yang pertama, latar belakang bahasa Indonesia dan literasi. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada saat itu dijadikan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Tingkat literasi bangsa Indonesia baik membaca, menulis, maupun berpikir kritis masih rendah. Literasi dapat diartikan sebagai keterbukaan wawasan, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk keterampilan hidup. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang, lebih banyak masyarakat yang suka bermain lewat gadget atau media sosial dibandingkan membaca buku. Selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia dalam literasi. Yang pertama, menumbuhkan minat literasi. Bahasa Indonesia ialah alat yang dipakai untuk membantu dalam berliterasi sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis atau sering digunakan untuk mengacu konsep melek aksara atau keberaksaraan. Kemampuan membaca pun diberi pengertian yang lebih dalam, tidak sekedar membaca dengan kata atau kalimat, tetapi juga kemampuan memahami makna dan berbagai persoalan yang diwacanakan dalam suatu teks, sehingga seseorang yang sudah berliterasi dapat memahami sekaligus dapat bersikap kritis dan bahkan dekonstruktif terhadap wacana atau teks tersebut. Yang kedua yaitu membantu untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia membantu membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, dan membantu seseorang untuk dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi pun kian mutakhir dan mulai dibutuhkan, baik dalam ranah akademik maupun profesional. Kemampuan berliterasi dengan berbagai media informasi dapat menambahkan pembelajaran kemampuan baru di berbagai bidang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa. Bahasa Indonesia membantu dalam meningkatkan kemahiran dan kemampuan berbahasa, terutama dalam hal minat baca dan keterampilan menulis, menjadikan lebih kreatif dan imajinatif sehingga melahirkan karya yang bukan hanya inovatif akan tetapi juga inspiratif. Para ilmuwan dan inovator besar membaca buku bukan hanya bidang spesialisnya, akan tetapi hampir semua bidang mereka baca, termasuk agama dan fiksi. Selain para ilmuwan, orang-orang besar dalam bidang politik, agama, dan kebudayaan juga mereka adalah mereka yang kutu buku. Semua orang besar memiliki budaya literasi yang kuat. Sejarah akan sulit mencari orang besar yang bukan kutu buku. Adanya korelasi yang sangat kuat antara budaya inovasi dengan budaya literasi, bukan hanya dalam skala individual, akan tetapi juga dalam skala bangsa. Bangsa yang memiliki budaya inovasi yang kuat pasti lahir dari bangsa yang memiliki budaya literasi yang kuat. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi yang pertama adalah tingkat literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia sangat rendah. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan aktivitas, berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak yang sangat luas bagi kemajuan suatu bangsa.
Yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya kualitas lulusan pada tingkat pendidikan primer, sekunder, maupun pendidikan tinggi. Ini merupakan faktor utama rendahnya tingkat literasi. Di sisi lain, budaya latah mengikuti tren menggeser minat baca buku yang dianggap jadul, sehingga minat baca, terutama baca buku, sangat berkurang sejak adanya gadget. Yang ketiga yaitu faktor infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Ketersediaan listrik dan laboratorium komputer, akses terhadap internet, dan teknologi komunikasi yang kurang memadai di beberapa daerah Indonesia mengakibatkan kehilangan proses pendidikan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. Infrastruktur pendidikan Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti ketersediaan listrik dan laboratorium komputer berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Akses terhadap internet di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam dalam hal teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, upaya membangun budaya literasi bangsa Indonesia, yaitu pertama dengan peningkatan kualitas pengajar, merekrut dan meningkatkan kualitas guru, seluruh pelajar yang dididik oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi dan mendapatkan dukungan. Yang kedua, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet sehingga terjadi pemerataan secara pendidikan dan sosial. Yang ketiga yaitu memasukkan buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara, Balai Pustaka, perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bahasa Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi. Pengertian dan cakupan literasi saat ini meliputi keberaksaraan atau kemampuan membaca dan menulis dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu juga kemampuan memahami makna dan berbagai persoalan yang diwacanakan dalam suatu teks, sehingga dapat memahami sekaligus dapat bersikap kritis. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan suatu bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Untuk mengatasi rendahnya literasi Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kualitas guru, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, dan memahami pentingnya membaca. Agar Indonesia mampu meningkatkan kemampuan dalam berliterasi, perlu adanya dukungan dan penunjang dari berbagai pihak seperti fasilitas pendidikan yang nyaman dan memadai. Selain itu, paradigma membaca adalah kegiatan yang membosankan harus dihilangkan dengan mengganti cara penyampaian pesan dalam sebuah bacaan harus update dalam hubungan dengan kebutuhan bacaan zaman sekarang. Oleh karena itu, kunci dalam meningkatkan produktivitas bangsa dan menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan tingkat kesenjangan terletak pada keberhasilan kita dalam mengatasi masalah literasi. Dan cukup sekian yang dapat saya